You are the cause of my euphoria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra Aulia Nazar dengan NIM J1A117336. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai jurnal dengan topik Studi Identifikasi Sistem Pengelolaan Sampah Permukiman di Wilayah Pesisir Kota Manado. Nah, mengenai sampah tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita. Sampah adalah sisa hasil buangan baik itu dari kegiatan manusia, tanaman, serta hewan yang sudah dibuang dan tidak dibutuhkan lagi. Nah, pada umumnya sampah terbagi menjadi dua, yaitu ada sampah organik, yakni sampah yang dimana dalam proses penguraiannya mudah diurai oleh alam, contohnya seperti sampah dedaunan, serta ada sampah anorganik, di mana sampah anorganik adalah sampah yang pada umumnya susah untuk diurai oleh alam, contohnya seperti botol kaca. Kemudian rumusan dari penelitian ini. Yang pertama, bagaimanakah karakteristik sampah permukiman di wilayah pesisir Kota Manado, serta yang kedua, bagaimana sistem pengelolaan sampah permukiman wilayah pesisir di Kota Manado. Penelitian ini dilakukan di wilayah pesisir yang terletak di dua kelurahan. Yang pertama, terletak di Kelurahan Bitung Karangria, lingkungan 4 dan 5, serta wilayah permukiman pesisir Kelurahan Malalayang 1, Timur lingkungan 1 dan juga 2. Nah, mengapa peneliti tertarik untuk mengambil dua kelurahan ini, yakni Kelurahan Malalayang dan juga Kelurahan Bitung Karangria? Nah, hal ini dianggap karena peneliti berpendapat bahwa dua kelurahan ini mampu untuk mewakili permukiman dengan tingkat kepadatan tinggi dan juga mampu untuk mewakili pemukiman pesisir dengan permasalahan sampah yang harus ditangani. Nah, berdasarkan kepadatan jumlah penduduk di Kelurahan Malalayang 1 Timur itu berjumlah sekitar 5.900 jiwa, dan untuk Kelurahan Bitung Karangria itu berjumlah sekitar 3.103 jiwa. Nah, bisa dilihat gambar di samping, ini merupakan presentase karakteristik sampah yang dihasilkan di lingkungan Bitung Karangria, lingkungan 4 dan 5. Nah, di sini bisa dilihat bahwa sampah didominasi oleh sampah organik, yakni bekas sayur. Kemudian kita lanjut pada persentase karakteristik sampah yang dihasilkan di Kelurahan Malalayang 1 Timur, lingkungan 1 dan 2. Nah, ternyata sampah didominasi oleh sampah organik sebesar 44%. Kemudian kita masuk pada pembahasan mengenai kondisi existing pengolahan persampahan dan analisis sistem pengolahan persampahan. Nah, berhubung dua poin ini memiliki substansi yang sama, yakni 5 substansi yang nantinya akan saya jelaskan, jadi saya akan gabungkan untuk lebih mempermudah untuk memahami dan untuk saya pribadi untuk menjelaskannya. Nah, kemudian kita masuk ke substansi yang pertama, operasional. Nah, di sini sarana persampahan atau sarana perwadahan yang digunakan di Kelurahan Bitung Karangria, lingkungan 4 dan 5, dan juga Kelurahan Malalayang 1 Timur, lingkungan 1 dan 2, yakni menggunakan kantong plastik dan tong sampah. Nah, untuk pengangkutan di permukiman pesisir Kelurahan Bitung Karangria, lingkungan 4 dan 5, telah ada terlayani jasa angkutan sampah yang disediakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Manado. Nah, di mana pengangkutan sampah ini memakai pola komunal langsung. Jadi pengumpulan sampah yang dilakukan sendiri-sendiri oleh masing-masing penghasil sampah dari rumah tangga ke tempat pembuangan sampah sementara atau lahan kosong yang telah disepakati, yang nantinya akan dijemput oleh truk sampah. Nah, di mana intensitas pengangkutannya ini sebanyak 3-4 minggu sekali. Jadi bisa dipikir ini kurang efektif karena otomatis sebelum jangka waktu intensitas pengangkutan tersebut, jadi di bawah 3 minggu, otomatis sampah-sampah yang ada di tempat pembuangan sampah sementara atau lahan kosong tersebut akan berserakan dan tentunya akan menciptakan bau yang tidak sedap. Kemudian bagaimana untuk pengangkutan sampah di lingkungan pesisir Kelurahan Malalayang 1 Timur, lingkungan 1 dan 2. Jadi untuk polanya yakni ternyata mereka juga telah disediakan fasilitas oleh pemerintah, yakni berupa mobil atau truk sampah dengan intensitas pengangkutan yang jauh lebih baik, yakni setiap hari atau setiap pagi. Untuk sistemnya sama dengan menggunakan pola komunal langsung, yakni pengumpulan sampah dilakukan oleh tiap-tiap rumah tangga ke tempat pembuangan sampah sementara yang telah disediakan atau lahan kosong yang telah disediakan, dan nanti akan dijemput atau nanti akan diangkut oleh mobil atau truk sampah.
Kemudian kita masuk pada tahapan yang kedua, yaitu aspek organisasi atau kelembagaan. Nah, menurut penelitian ini tidak terdapat organisasi yang dibentuk khusus untuk melaksanakan tugas pengelolaan sampah, baik itu terletak di permukiman pesisir Kelurahan Bitung Karangria lingkungan 4 dan 5 maupun lingkungan pesisir Kelurahan Malalayang 1 Timur lingkungan 1 dan 2. Jadi kedepannya bisa dipikirkan oleh pemerintah untuk membentuk organisasi yang khusus untuk bekerja memikirkan bagaimana sistem pengelolaan sampah yang baik di wilayah pesisir tersebut. Nah, yang ketiga, aspek pembiayaan. Jadi di permukiman pesisir Kelurahan Bitung Karangria lingkungan 4 dan 5 hanya sebanyak 18,75% masyarakat yang membayar kewajiban retribusi yang dikenakan untuk pengelolaan sampah dari sumber sampah sampai dengan TPS. Nah, kemudian untuk permukiman pesisir di Kelurahan Malalayang 1 Timur lingkungan 1 dan 2 sudah lumayan jauh lebih baik, yakni sebanyak 91,46% masyarakat membayar retribusi yang dikenakan untuk pengelolaan sampah dari sumber sampah sampai dengan TPS. Adapun biaya retribusi di lokasi ini bervariasi, yakni dari 5.000 per bulan sampai ada yang 20.000 per bulan. Nah, kemudian yang keempat yaitu aspek hukum dan peraturan. Nah, menurut penelitian ini sampai diterbitkannya jurnal ini tidak terdapat sama sekali peraturan baik yang dibuat oleh lurah ataupun tiap-tiap kepala lingkungan untuk pengelolaan sampah atau peraturan khusus yang membahas mengenai pengelolaan sampah belum terdapat sama sekali. Nah, kemudian yang kelima yakni aspek peran serta masyarakat. Nah, di sini baik untuk peran serta masyarakat yang berada di Kelurahan Bitung Karangria lingkungan 4 dan 5 maupun yang berada di Kelurahan Malalayang 1 Timur lingkungan 1 dan 2, aspek peran serta masyarakat lewat tindakan pemilahan di sumber sampah serta tindakan pengelolaan sampah dengan prinsip 3R belum terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Padahal kita sama sekali berharap bahwa masyarakat ikut berpartisipasi untuk mendukung sama-sama program pemerintah yang menyukseskan wilayah pesisir yang bersih dan sehat untuk dimukimi. Kemudian kita masuk pada kesimpulan yang pertama, karakteristik sampah di Kelurahan Bitung Karangria lingkungan 4 dan 5 yaitu sampah organik, yakni sampah bekas sayur-sayuran. Nah, sebanyak 45%, sedangkan untuk karakteristik sampah di Kelurahan Malalayang 1 Timur lingkungan 1 dan 2 didominasi pula oleh sampah organik yakni sebesar 43,9% atau dibulatkan sebanyak 44%. Nah, kemudian yang kedua, sistem pengelolaan sampah di permukiman pesisir Kelurahan Bitung Karangria lingkungan 4 dan 5 dan Kelurahan Malalayang 1 Timur lingkungan 1 dan 2 masih banyak mengalami permasalahan seperti sarana pengumpulan, pengangkutan, dan juga pengolahannya. Sistem pengelolaan sampah perlu didukung oleh fasilitas TPS yang memadai baik itu secara ukuran, jumlah, dan jenis sampah yaitu organik dan juga anorganik, serta jenis pengangkutan sampah yang masih belum tertata dengan baik. Nah, sekian dari pembahasan saya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.